Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Sebelum menonton video ini, seperti biasa, jangan lupa kopinya diseruput dulu ya kak. Episode kali ini merupakan lanjutan dari episode-episode sebelumnya yang coba mengajak sahabat semua untuk berdiskusi. Ada apa dengan diskusi kita kali ini? Yuk ikuti terus perjalanan kami. Diskusi kita dalam episode sebelumnya telah sampai kepada dugaan lokasi di mana Kamal Panda yang kita telusuri berada di ujung timur dekat laut. Kata kunci dari tempat itu adalah nama dusun Palungan, tempat di mana jubah Pubarada tersangkut dan kemudian Pubarada mengutuk pohon asam menjadi kerdil. Tempat itu kemudian dinamakan Kamal Panda. Di Kamal Panda inilah terdapat tugu batas gaib dari pemisahan Jawa yang kemudian dipilih oleh Hayam Wuruk sebagai tempat didirikannya Candi Makam atau Candi Pendarmaan atau Candi Peristirahatan bagi Gayatri atau Sri Rajapatni, bidadari penguasa dari Majapahit. Dalam pencarian kita di episode sebelumnya, kita mencoba menelusuri Sungai Brantas yang kita duga digunakan sebagai garis pembatas untuk membagi Jawa menjadi dua bagian, yaitu sisi utara dan sisi selatan. Penelusuran terhadap ujung dari Sungai Brantas kemudian memunculkan dua tempat yang kita duga sebagai Kamal Panda. Di sana juga terdapat bangunan purbakala, yaitu Candi Tawang Alun yang terletak di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dan tempat yang kedua kita duga berada di Candi Gunung Gangsir yang terletak di Desa Gunung Gangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Karena masih penasaran, saya kemudian berusaha melihat kembali kata-kata yang ditulis dalam Pupuh 68. Demikian sejarah Kamal menurut tutur yang dipercaya dan Srinata Panjalu di Daha waktu bumi Jawa dibelah. Karena cinta Raja Airlangga kepada dua putranya, ada pendeta Buddha Majana putus dalam tantra dan yoga, diam di tengah kuburan lemah citra jadi pelindung rakyat. Waktu ke Bali berjalan kaki, tenang menapak di air lautan. Yang Pubarada nama beliau, paham tentang 3 zaman. Girang beliau menyambut permintaan Airlangga membelah negara. Tapal batas negara ditandai air kendi mancur dari langit. Dari barat ke timur sampai laut, sebelah utara selatan yang tidak jauh bagaikan dipisahkan oleh samudra besar. Turun dari angkasa sang pendeta berhenti di pohon asam. Selesai tugas, kendi suci ditaruh di dusun Palungan. Marah terhambat pohon asam tinggi yang puncaknya mengait jubah, Pubarada terbang lagi mengutuk asam agar jadi kerdil. Itulah tugu batas gaib yang tidak akan mereka lalui. Itu pula sebabnya dibangun candi memadu Jawa lagi. Semoga Baginda serta rakyat tetap tegak, teguh, waspada, berjaya dalam memimpin negara yang sudah bersatu padu. Di sini kita perlu pahami juga bahwa Puprapanca hanya berusaha menceritakan gambaran bagaimana Pulau Jawa dibelah oleh Pubarada berdasarkan keterangan dari Srinata Panjalu di Daha. Jadi, tentunya ada cukup bias yang besar saat Puprapanca menuliskan informasi ini dalam naskah Negara Ketakama. Coba kita amati lagi pada bagian bait ketiga dan bait keempat. Bila kita membaca bait ketiga dan bait keempat, maka pada bait-bait itu Puprapanca menceritakan dua peristiwa yang berbeda. Pada bait ketiga menceritakan bagaimana Pulau Jawa dibelah oleh Pubarada, dan pada bait keempat menceritakan kejadian yang terjadi setelah Pubarada selesai menjalankan tugasnya. Apakah bait ketiga dan bait keempat disusun berdasarkan urutan kronologis kejadian, di mana begitu selesai membelah Pulau Jawa,
Pubarada kemudian turun dari angkasa dan berhenti di pohon asam dan menaruh kendi di dusun Palungan. Nah, disinilah letak biasnya. Mengapa demikian? Begini, hampir sebagian besar naskah Negara Ketagama ditulis oleh Pu Prapanca secara kronologis atau disusun dalam urutan waktu kejadian. Dan Pu Prapanca sebagian besar menyaksikan sendiri kejadian itu. Inilah yang menjadi kekuatan dari naskah Negara Ketagama sebagai sumber penyusunan sejarah yang cukup valid bagi Kerajaan Majapahit setelah sumber-sumber sejarah lainnya, yaitu prasasti. Namun pada penulisan Pupuh 68, Pu Prapanca tidak menyaksikan sendiri peristiwa itu, alias Pu Prapanca hanya menuliskan keterangan yang diberikan oleh Sri Nata Panjalu Didaha. Oke, walaupun demikian, kita coba mengikuti gaya pola pikir dari Pu Prapanca yang senang menuliskan kejadian atau suatu peristiwa secara urutan kronologis. Dalam episode sebelumnya, bila pembelahan Pulau Jawa ini diceritakan secara satu tahap, maka lokasi Kamal Pandak berada di ujung timur, yang lokasinya berada di pinggir laut. Dan sementara ini, kita menemukan dua tempat yang kemungkinannya adalah lokasi Kamal Pandak, yaitu Candi Tawangalun dan Candi Gunung Gangsir. Namun bila pembelahan Jawa ini dikerjakan dalam dua tahap, maka urutannya sebagai berikut. Pertama-tama ia membuat garis batas itu dari barat ke timur sampai laut. Lalu kemudian ia kembali lagi dan membuat garis batas pembatas dari utara ke selatan yang jaraknya tidak jauh. Titik pertemuan antara garis barat timur dan utara selatan itu kemudian adalah pas saat belokan sungai yang ada di daerah Kertosono. Yang menarik adalah ketika kita menelusuri garis dari utara menuju ke selatan, terlihat jalur sungai berantas kemudian berbelok ke timur di daerah Tulungagung. Bila kita menelusuri lurus ke selatan, ternyata kita bertemu lagi dengan dua buah candi yang menjadi awal diskusi kita sampai berjilid-jilid ini. Ke Candi Boyolangu dan Candi Sanggerahan. Ada apa sebenarnya di sini? Untuk menjawab pertanyaan ini, perhatian saya kemudian mencoba mengamati tidak hanya dua candi ini, tapi ada apa juga di daerah sekitarnya. Lokasi Candi Boyolangu dan Candi Sanggerahan berada di daerah perbukitan yang disebut dengan nama Pegunungan Walikukun. Yang menarik perhatian saya adalah daerah ini ternyata dikelilingi oleh aliran sungai. Ada apa ini ya? Nah, di dalam kawasan yang dibatasi oleh sungai ini, ternyata ada banyak sebaran tinggalan jejak purbakala. Ada Gua Selong Maleng, ada Candi Dadi, ada Gua Pasir, dan juga ada candi-candi yang telah runtuh. Yang menarik perhatian adalah adanya keberadaan Candi Dadi yang ukurannya cukup besar, yaitu 14 meter kali 14 meter, yang dibangun persis di atas puncak bukit. Oh, kenapa leluhur kita susah-susah membangun candi di atas bukit ya? Pasti ini ada maksud dan rahasia yang harus kita gali lagi. Apakah ini Kamal Pandak? Tempat yang menjadi titik batas gaib bagi pemisahan dan sekaligus penyatuan Jawa. Tempat di mana Pubarada tersangkut jubahnya. Apakah bangunan Candi Dadi ini adalah Pratnya Paramitapuri? Wow, apakah ini tugu batas gaib itu? Apakah kemudian tugu batas gaib itu dibangun di dua tempat? Ada di barat dan ada di timur. Bila demikian maka kayaknya perlu melihat langsung ke lokasi. Yuk, siapa yang mau ikut? Siapin kopinya ya.